Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Thorik, absen 16, kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang sejarah penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Tujuan Belanda datang ke Indonesia. Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, yang pada waktu itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Rempah-rempah pada waktu itu merupakan barang perdagangan yang sangat penting di Eropa dan memberi keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang di Eropa. Selain itu, Belanda timbul rasa ingin menguasai semua yang ada di Nusantara seperti memonopoli perdagangan serta mencari daerah jajahan ke Nusantara. Awal mula penjajahan Belanda ke Indonesia. Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugal. Selain perjalanan berat, ekspedisi ini akhirnya sampai ke kota Banten, salah satu pusat perdagangan rempah-rempah di Indonesia saat itu. Pada Juni tahun 1596, awalnya rakyat Banten menyambut baik Cornelis de Houtman yang dianggap hendak membeli rempah-rempah. Sayangnya, de Houtman tidak bersikap diplomatis dan menghina Sultan. Belanda juga memaksa pedagang Banten untuk menjual banyak rempah-rempah kepada mereka meski tidak mampu membayar. Akibatnya, perdagangan mereka ditolak sehingga Belanda harus meninggalkan tanpa dapat membeli rempah-rempah sama sekali pada ketika rakyat Banten mengusir kapal-kapal Belanda. Terbentuknya VOC. Setelah ekspedisi de Houtman ini, Belanda membentuk VOC pada tahun 1602. VOC merupakan persekutuan dagang Belanda yang memonopoli segala aktivitas perdagangan di Asia. VOC merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Timur. VOC merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia yang mengenalkan sistem pembagian saham. Perusahaan ini bentuk agar Belanda bisa menguasai perdagangan rempah-rempah dan bersaing melawan pedagang negara lain. Masa tanam paksa atau sistem kultivasi di Jawa. Persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa dan Perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sumber pendapatan utama untuk Belanda dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era tanam paksa. Para sejarawan di Indonesia mencatat periode ini sebagai era tanam paksa, namun pemerintah kolonial Belanda menyebutnya kultur stelsel yang artinya sistem kultivasi di tahun 1830. Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi ekspor di Jawa. Secara umum ini berarti bahwa para petani Jawa harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Masa sistem ekonomi liberal pada masa kolonial. Periode sejarah Indonesia tahun 1870 sampai 1900 sering disebut sebagai masa liberalisme. Pada periode tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Indonesia, kepada kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia, terutama dalam industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun daerah-daerah luar Jawa. Selama masa ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang besar di Deli, Sumatera Timur. Masa politik etis. Politik etis yaitu politik yang memperjuangkan dalam pengadaan desentralisasi kesejahteraan rakyat efisiensi di daerah jajahan. Definisi politik etis lainnya ialah sebuah pemikiran yang menjelaskan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumi putra. Pemikiran tersebut adalah kritik terhadap politik tanam paksa. Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar Trias van Deventer yang terdiri atas migrasi atau pemindahan penduduk irigasi, yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian, edukasi yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.